Assalamualaikum Kenari Mania semuanya dimanapun Kenari Mania berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan sharing singkat saja ya teman-teman Kenari Mania. Semoga bermanfaat ya. Untuk penggacor kenari, biar kenari kita selalu gacor dan selalu berbunyi dengan rajin ya. Yang pertama biasa digunakan oleh teman-teman Kenari Mania ini adalah daun pace ya, apa ini? Daun mengkudu ya, seperti itu. Dan daun mengkudu ini juga bagus untuk menghilangkan serak, kemudian untuk antibodi juga begitu. Dan biasanya saya gunakan mengkudu ini 3 hari sekali ya, daun mengkudu 3 hari sekali. Dan itu yang saya gunakan biasanya bukan kuncupnya yang hijau muda, tetapi yang hijau tua itu yang saya gunakan untuk pakan burung kenari saya begitu. Jadi berbeda dengan teman-teman pada umumnya ya, tapi itu nanti akan bertahan dan tidak mudah layu begitu teman-teman. Itu bukan untuk menggurui, hanya sharing singkat ya dari pengalaman saya selama sekitar 14 tahun bergelut di dunia burung kenari ini. Nah, karena daun mengkudu ini tidak mudah layu, begitu bisa bertahan 1-2 atau sampai 3 hari, itu biasanya dihabiskan oleh burung kenari tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan itu memang bagus untuk cemilan burung kenari, apalagi untuk yang pembesaran, bahkan yang untuk diternakan begitu. Yang kedua adalah pohon sambung nyawa atau daun sambung nyawa ya teman-teman. Ini biasanya teman-teman itu ngomongnya adalah daun-daun pahit gitu, daun pahitan gitu. Dan ini rasanya pahit memang, seperti pahitnya spektra itu. Dan ini juga bagus untuk burung kenari yang kurang makan, artinya makannya gak begitu doyan gitu kan, gak begitu lahap makannya, maka dikasih ini. Tapi jangan sering-sering juga ya teman-teman ya, kasihan juga kenarinya kan pahit nanti ya. Bisa 3 hari sekali atau 1 minggu sekali seperti itu. Dan itu juga biasa saya terapkan karena mudah layu juga ya. Jadi biasanya kalau pagi dikasih itu, nanti sore itu sudah layu begitu. Jadi besoknya diganti daun atau sayur yang lain begitu ya teman-teman. Itu yang saya praktekkan. Untuk daun atau sayuran yang ketiga adalah daun ginseng ya, atau biasa dikenal dengan ginseng Jawa ya. Kalau ginseng Jawa ini biasanya saya kasih itu cuman 1 minggu sekali, 1 lembar kadang ya teman-teman. Jadi kita selang-seling saja begitu, dan jangan terlalu banyak karena ini biasanya untuk menguruskan kenari yang lagi diet gitu, yang kegemukan, itu bisa pakai daun ginseng ini. Makanya tidak dianjurkan untuk setiap hari, tapi kalau untuk penggacoran itu bagus karena ya nanti diselang-seling dengan daun-daun yang lain atau sayur-sayur yang lain seperti itu. Bisa difahami ya teman-teman. Yang keempat sayurannya adalah daun bayam. Tentu ya kita sudah paham dengan manfaat dari daun bayam tersebut. Apalagi untuk burung kenari itu juga mirip-mirip kepada manusia tentunya teman-teman. Nah, tapi burung kenari biasanya ada yang suka, ada yang nggak begitu suka. Tapi kebanyakan dari burung kenari itu tidak begitu suka kepada daun bayam ini. Tapi kalau untuk daun-daun yang sebelumnya yang saya sebutkan di depan, itu kebanyakan burung kenari itu akan suka sekali ya gitu. Dan yang kelima adalah daun binahong ya. Daun binahong ini tentunya juga untuk antibodi, kemudian mencegah penyakit-penyakit yang ada
terdapat pada burung kenari, entah itu gacoran atau betina atau indukan ya. Itu kalau bisa ya ditanam, karena ini adalah obat alami terutama untuk betina, untuk memperbaiki perut di betina burung kenari itu sendiri, begitu teman-teman. Nah, yang mana biasanya ini kan digunakan untuk orang-orang yang habis operasi perut kayak gitu. Nah, itu biasanya minum binahong ini, daun binahong ini gitu. Sarinya yang diminum gitu. Ada yang suka dari kenari itu dan juga ada yang tidak suka juga, seperti itu ya. Yang terakhir atau yang keenam ya teman-teman adalah daun kelor ya. Daun kelor ini selain juga banyak vitamin dan manfaat yang ada di dalamnya ya, entah itu untuk manusia, dan ternyata ini juga sangat bermanfaat bagi burung kenari agar tetap gacor, menjaga stamina juga. Kemudian biasanya kalau ada burung-burung kenari yang serak atau bahkan macet bunyi, itu saya kasih daun kelor ini. Jadi sesuai pengalaman saja teman-teman ya. Ini kita sharing singkat tanpa menggurui mana yang pinter mana yang nggak pinter seperti itu. Ini hanya hasil dari pengalaman saya pribadi ketika saya beternak dan merawat burung kenari itu. Jadi alhamdulillah selama sekitar 14 tahun ini, karena saya itu menanam semua tanaman yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Untuk sayur alhamdulillah sudah gratis gitu ya. Jadi untuk pakan terutama untuk sayurnya untuk burung kenari itu gratis. Jadi saya tidak ngasih sawi atau pakcoy, sawi putih, sawi sendok, itu saya tidak gunakan gitu. Ya bagi teman-teman yang kiranya mendapatkan share yang baik atau kira-kira bermanfaat dari video ini, video sharing ini ya, dengan segenap kerendahan hati bisa teman-teman coba ya. Nah, kemudian nanti bisalah sharing-sharing di komen apa manfaat dan efek yang terdapat pada burung kenari teman-teman setelah menggunakan sayuran-sayuran yang ada di video ini ya. Entah itu baiknya bagaimana, kemudian buruknya bagaimana, kita bisa saling sharing di komen. Insya Allah kalau saya ada waktu dan berketepatan membaca komen dari teman-teman semua, pasti akan saya balas. Ya, segitu saja sharingnya teman-teman. Semoga bermanfaat tentunya ya. Dimanapun teman-teman berada, kenari mania semuanya yang berhubungan dengan kenari, itu semoga lancar semuanya. Oke, minimal mendapatkan cuannya, maksimal mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.